Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Puji dan syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada detik ini, pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disampaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, imam di waktu salat, panglima di waktu perang, yaitunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian zuhur kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang penyesalan manusia ketika telah meninggal dunia. Ketika nanti ruh berpisah daripada tubuh kita, ibaratkan kata orang Minang, yang datang manjapui, yang menanam datang mencabui, maka katiko iko Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya dari Allah akan kembali kepada Allah, dan kita terbujur di atas rumah. Kita akan diselenggarakan, kita dimandikan, kita dikafani, kita disolatkan. Setelah itu kita dibawa ke kuburan, dimasukkan kita ke dalam kuburan, ditimbun dengan tanah. Setelah ditimbun dengan tanah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, 7 langkah dari kuburan, maka di sini datanglah penyesalan manusia. Apa nanti yang akan kita sesali? Datang 2 malaikat menanyakan kepada kita mungkar dan nakir. Waktu itu menjeritlah kita kesakitan, menjeritlah kita dengan penyesalan waktu hidup di dunia. Yang pertama penyesalan kita adalah harta yang dititipkan oleh Allah tidak kita nafkahkan, tidak kita infakkan, tidak kita sedekahkan di jalan Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Nafkahkanlah, infakkanlah sebagian harta yang telah aku titipkan kepadamu, kata Allah, sebelum meninggal salah seorang keluargamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut.
Allah suruhkan, infakkan, nafkahkan, sedekahkan harta yang dititipkan Allah kepada kita kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Tetapi kenapa kita tidak mensedekahkan, meninfakkan di jalan Allah? Ketika ada kotak masjid berjalan, kita biarkan begitu saja. Ketika ada infak anak yatim, orang meminta-minta, kita biarkan mereka meminta-minta, tetapi kita tidak bantu mereka. Maka nanti ketika kita di dalam kubur berkata kita, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku akan berinfak, aku akan bersedekah, dan aku akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketika itu kita minta balik kepada dunia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kembalikan aku ke atas dunia ya Allah. Tapi pinta ndak muliakan, tidak diperlakukan Allah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Ternyata hidup itu cuman sekali. Maka ketika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, maka ketika kita diberikan kelapangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah tidak minta semuanya. Allah cuma meminta sebagian daripada harta yang kita miliki. Infakkanlah, sedekahkanlah. Kata orang Minang mengatakan, nagari 1000 pari talata di tambilahan. Janganlah kita menjadi orang pilih supaya kamapai disayang Tuhan. Kalau seandainya bapak ibu ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin disayangi oleh manusia, ingin disayangi oleh makhluk, ingin disayangi oleh orang lain, maka berbuat baiklah, berinfaklah, bersedekahlah. Di bulan Ramadan kemarin kita pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka di bulan serai ini kita juga biasakan itu. Maka disebut bulan Ramadan itu adalah tarbiyah, yang telah kita biasakan berinfak, bersedekah waktu bulan Ramadan. Maka di bulan serai ini kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita biasakan juga berinfak di jalan Allah, supaya nanti tidak ada penyesalan kita ketika kita masuk ke dalam kubur. Kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita pengen kuburan kita dilapangkan Allah, kalau seandainya kita tidak mau disiksa di dalam kubur, kalau seandainya kuburan kita pengen terang benerang, tidur seperti orang yang nyenyak, senang di dalam kubur, maka tanamlah kebaikan. Sedangkan padi yang kita tanam kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, rumpui tumbuh jiwa. Apalai rumpui awak tanam, mustahil padi akan tumbuh. Maksudnya lebar buat kebaikan, le kita tebar kebaikan, lebar infak bersedekah kita di jalan Allah, lai ado jiwa salahnya di orang. Ketika kita berbuat baik, lah elok kata awak, lah elok kecek keluarga awak, ado juga orang mengatakan awak ndak elok. Makasihnya di ma ado Nabi Muhammad, di sinan ado Abu Jahil. Allah wak babue elok kecek awak, pasti ado salahnya jadi orang. Maka daripada itu selalulah berbuat kebaikan, selalulah berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Ini yang pertama. Kaum muslimin muslimat sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyesalan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak memenuhi panggilan Allah ketika hidup di dunia. Allah katakan dalam surat As-Sajdah ayat 12, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Seandainya engkau melihat orang yang berdosa itu di hadapan Tuhannya, dia tundukkan kepalanya, rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, aku orang melihat, aku orang mendengar ya Allah.
Maka aku yakin kepadamu ya Allah, ketika kita hidup di dunia, hayya 'alas sholat, mari kita mendirikan sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kita dengar panggilan Allah, kita dengar panggilan azan. Tetapi ketika kita hidup di dunia, kenapa kita enggan? Ketika panggilan Allah itu datang, suara azan itu dikumandangkan oleh muazin, apakah kita tinggalkan duniawi kita? Kalau seandainya kita tinggalkan duniawi kita, kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka setiap langkah kita dicatat 10 kebaikan oleh malaikat. Kita berwuduk masuk ke dalam masjid, kita lakukan sholat sunat tahiyatul masjid, kita lakukan sholat sunat sebelum zuhur, setelah itu kita lakukan sholat zuhur secara berjemaah. Betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, maka ketika kita hidup di dunia, kita melihat, kita mendengar. Ketika kita melihat yang baik itu, lakukanlah. Ketika kita mendengarkan seruan Allah, tunaikanlah panggilan Allah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang pertama, selalulah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita selamat dan harta kita berkah. Yang kedua, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengarkanlah yang baik-baik, tinggalkan segala perbuatan yang buruk. Insya Allah dakhalal jannah, kita akan masukkan ke dalam surganya Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.